Oke, hari ini it was fun. Walaupun memang dengan adanya prokes kayak gini, jadi memang kru-krunya semua dengan masker dan juga tadi ketemu sama beberapa orang, rada deg-degan juga sih. Tapi semuanya aman, terkendali. Untuk baju-baju sendiri aku seneng karena kali ini Dior terinspirasi koleksinya oleh cerita Alice in Wonderland, dan juga ada beberapa baju yang menceritakan tokoh-tokoh dari fairy tales yang selama ini kita sudah akrab gitu. Dan untuk lokasinya sendiri, hari ini kita di Langham, Jakarta, dan ini adalah hotel ultra luxury. Dan yang paling spesial lagi karena ini adalah hotel Langham pertama di Asia Tenggara. So yeah, it's quite an experience for me. Mungkin apa yang saya alamin sama most people, dan I think kayak hampir semua orang pasti alamin yang saya alamin. There are ups and downs. Ada juga rasa simpati, empathy about what's going on, karena kan nggak gampang untuk going through ini semua. Well, ada hal-hal juga yang bikin saya merasa lebih bersyukur karena dengan adanya pandemic ini I have more time to spend with my family. Jadi lebih banyak di rumah, jadi lebih dekat sama keluarga. Cuma ya melihat banyak orang yang juga ngadepin masalah, ya pastinya juga bersimpati. Between 2016 sama sekarang, perbedaannya atau highlights dari karir saya, yang pastinya saya produce more karya dari film dan juga bekerja sama dengan beberapa brand baru dan juga punya pengalaman baru. Itu sih highlightsnya, nggak terlalu berbeda, dan mungkin lebih aktif juga di aktivitas sosial. 3 tahun 4 tahun terakhir ini sempat ngambil kayak 2 tahun off dari entertainment karena fokus dengan kerjaan sosial. Kemarin bulan Maret baru selesai syuting, tapi belum sempat keluar karena adanya pandemik dan juga perubahan-perubahan dengan regulasi dari pemerintah, adanya PPKM dan sebagainya, itu membuat beberapa project juga yang akan datang masih ke pending. There are satu film lagi, tapi memang masih bergeser terus dengan schedule-nya. Itu sih, jadi there are movies and then paling diisi dengan kerjasama dengan brand dan juga lebih aktif di media sosial. Sebenarnya kalau saya pribadi memang udah menerapkan kayak slow living tuh memang dari sebelum ada pandemi. Because for me and everything has to be balanced. Jadi maksudnya between working sama me time tuh menurut saya harus balance. Jadi memang dengan adanya pandemik merasa jadi lebih banyak orang-orang di sekitar saya kayak keluarga, teman yang lebih menghargai namanya istirahat itu penting, berkumpul sama keluarga itu penting. Jadi kalau untuk saya pribadi nggak terlalu banyak berubah dari sebelumnya, tapi jadi lebih banyak punya waktu sama orang-orang di sekitar saya yang dulunya mereka jauh lebih sibuk gitu. Tapi karena adanya pandemik mereka jadi lebih punya banyak waktu luang dan akhirnya lebih banyak bisa berinteraksi yang nggak cuma ngomongin kerjaan, nggak cuma hangout di luar, tapi lebih menghargai small things kayak gitu. Hobi pastinya lebih mengeksplor hobi-hobi baru, karena kalau dulu sebelum ada pandemi kita selain me time, aku my favorite things to do adalah ya kalau me time tuh baca buku, sisanya paling kumpul sama keluarga and then kerja gitu. Tapi karena ada pandemic and then kayak hobi-hobi yang nggak pernah kepikirkan and then aku lakuin lagi, kayak mulai ngelukis lagi, and then beberapa orang kan juga mulai dengan tanaman dan aku ikutan juga. Jadi memang ada hal-hal yang kayak gitu yang bisa dilakuin sih. And then juga last year aku juga raising fund untuk bantu orang-orang yang terdampak dengan adanya pandemi. Jadi
itu hal baru, gimana aku ngajak orang-orang di luar sana untuk nyumbang, dikumpulin, dan kita kerjasama sama beberapa yayasan untuk menyalurkan bantuan dari orang-orang ini gitu. Apa yang aku pelajarin adalah how aku harus lebih bersyukur sama hidup, karena kadang dengan kehidupan yang lebih busy, kita lupa menghargai hal-hal kecil dan to be grateful with whatever yang kamu punya saat itu gitu. Jadi dengan ada pandemik harus lebih bisa menghargai apa yang dipunya dan lebih percaya dengan proses sih. Karena kan with the uncertainty gini, akhirnya kita lebih tahu diri bahwa nggak semuanya tuh bisa direncanakan gitu. I mean like there are plans yang udah direncanakan, tapi with the uncertainty kan kita harus bisa adaptasi dengan perubahan gitu. Jadi itu hal baru di mana saya belajar untuk nggak take life seserius itu gitu. Harus open juga dengan perubahan dan surprises gitu. Nyambung dengan apa yang saya jawab sebelumnya, bener-bener sebelum pandemik ini pergi, menurut saya nggak terlalu banyak hal yang harus direncanakan sih, karena balik lagi we need to focus on the present moment and hal paling deket aja, maybe tomorrow. Jadi nggak usah terlalu banyak mikir ke depan, karena sebelum pandemi kan memang kita manusia lebih suka berencana kan, kayak what I wanna to do and setahun lagi, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi gitu. Terus pandemik datang kayak wow, ternyata yang direncanain tuh nggak terjadi ya. Dan for some people tuh hal yang nggak gampang loh gitu. Jadi adanya pandemi ini bikin mikir ya nggak semuanya harus direncanain gitu. Jadi lebih kayak ya udah, what's the best thing that you can do at the moment, ya lakuin gitu. Hi, I'm Velovexia and now you're watching Prasearch Indonesia.